Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini mungkin judulnya lebih ke curhat aja ya. Mana mungkin dari curhatan gue harapannya bisa ada hal positif yang bisa kalian ambil lah intinya gitu ya. Jadi mungkin untuk curhatan ini kita mulai dari flashback dulu ya, dari beberapa tahun yang lalu di saat umur gue tuh menginjak umur 26 atau 27 gitu ya. Gue lupa lagi ya, mungkin kita bulatinnya di 27 tahun teman-teman. Nah, di mana pada umur gue saat itu ya, bisa dibilang kalau secara finansial gue itu masih oke, dan di umur segitu gue udah achieve di sekitar 700 juta pertama gue teman-teman, hampir lebih lah malah ya, hampir 760 atau 780 juta gitu, gue masih ingat banget tuh. Yang mana pada umur segitu gue lagi egonya bisa dibilang lagi tinggi-tingginya, yang mengakibatkan gue tuh terlena dengan aset liquid gue teman-teman, yang mengakibatkan aktif income gue itu bisa dibilang cuman satu kaki teman-teman, satu atau dua kaki aja gitu ya kurang lebih. Yang mana gue kategoriin lagi ya untuk aktif income gue itu, yang pertama itu dari gaji gue yang pekerjaan saat ini. Yang kedua tuh mungkin dari set project ya, entah itu dari project luar dan lain sebagainya. Nah, gue tuh pada tahun 2027 tuh cuman handle dua itu aja kurang lebih ya teman-teman. Yang mana kalau dicek berdasarkan project-project gue itu, kalau misalnya gue emang lagi hoki entah dan lain sebagainya, gue bisa income-nya tuh udah setara nih sama yang gaji gue di kantor lah secara tahunan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, pada saat itu di umur 27 itu bisa dibilang kan gue lagi on fire-nya lah, gue lagi emang lagi semangat-semangatnya dan lain sebagainya, yang mengakibatkan gue tuh mikir nih, kalau misalnya ada pekerjaan lain. Oke, sebelum masuk itu gue coba ceritain dulu ya. Yang mana kan otomatis gue tuh bisa dibilang kerja tuh kayak double gitu ya. Gue kerja di kantor juga, dan juga gue ada kerja di proyek-proyek yang lain di luar kantor lah intinya kayak gitu. Yang mana kalau secara effort dan juga waktunya itu lumayan banget nih, kesitanya tuh lumayan banyak banget ya. Ya bisa mungkin gue kerja di kantor 8 jam untuk ngerjain si project ini, mungkin bisa sampai 4 atau 6 jam ya, gimana kan itu sangat-sangat menguras waktu ya. Nah, untuk pekerjaan side project ini gue udah mulai dari awal lulus kuliah teman-teman, awal lulus kuliah terus sampai di umur ya 26 atau 27-an ya kurang lebih kayak gitu. Nah, pada saat gue udah punya aset liquid tadi ya, misalnya sekitar 700 juta, yang mana itu nggak murni dapat dari yang tadi ya, dari dari gaji gue yang di kantor sama yang di project itu, nggak murni hanya di situ. Gue juga diputerin lagi tuh si aset gue di saham, yang mengakibatkan kenaikan aset gue tuh lumayan signifikan lah ya, yang asalnya dari beberapa ratus juta sampai ke tadi ya 700 juta lebih gitu. Dan gue sangat happy terkait hasil pada saat umur 27. Cuman gue tuh di umur umur situ lagi bisa dibilang gue terlena lah sama aset liquid gue, yang mengakibatkan gue tuh kalau misalnya ada apa ya, kayak misalnya ada yang nawarin pekerjaan di luar kantor, kayak misalnya project dan sebagainya, itu kadang gue suka kayak money oriented teman-teman ya, bisa dibilang money oriented banget. Kalau misalnya gue dapat project, misalnya project A bikin sesamething gitu ya, yang mana emang harganya tuh emang standarnya tuh segitu, misal bikin aplikasi A yang sederhana gitu 10 juta dan sebagainya. Ya kalau memang berdasarkan pasaran ya emang harganya segitu, cuman dikarenakan gue money oriented dan gue cek nih berdasarkan apa ya, waktu yang bakal gue buang atau waktu yang bakal gue sisihin untuk bikin aplikasi tersebut, gue tuh kadang mikir gitu, kalau misalnya gue ambil, otomatis kan waktu gue tuh buat entah buat main-main dan sebagainya agak berkurang tuh. Kalau misalnya gue nggak ambil ya tadi, gue dapat waktu lebih untuk melakukan hal-hal yang lain, entah gue scroll sosmed dan lain sebagainya gitu. Nah, dikarenakan gue tadi terlena terhadap liquid aset gue ya, gue tuh merasa aman nih sama aset gue, dan juga gue mikir, wah kalau nominalnya kecil kayak gitu mah gue cuman muterin aset gue dalam beberapa minggu juga gue dapat nih nilai segitu gitu. Nah, egonya tuh di situ teman-teman, harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Dikarenakan akhirnya lah gue tuh karena ada pemikiran tersebut, gue menolak ya project tersebut dan lain sebagainya. Banyak beberapa project yang gue tolak,
dikarenakan ego gue kayak gitu, yang mana emang benar-benar pas tahun segitu ya lagi gampang-gampangnya nyari uang di market lah teman-teman ya. Misalnya lo pengen nembak ke saham A yang fundamentalnya bagus juga, itu bakal naik gitu, dan itu lumayan signifikan juga gue dapatnya dalam beberapa minggu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Nah, gue mau bilang juga ke kalian mungkin yang nonton video ini dan lagi ada di fase gue pada saat waktu itu ya, yang mana gue bilang jangan pernah menolak rezeki dari orang lain teman-teman. Kalau misalnya emang nilainya oke dan juga dari sisi waktu yang lu keluarkan juga oke, dan emang standarisasi nilainya segitu gitu, kalau misalnya lu masih ada waktu luang ya lu ambil aja. Jangan pernah mikir kalau misalnya wah nilainya kecil segini mending gak usah, ditolak aja lah daripada ribet ke waktu gue gitu, yang mengakibatkan mungkin itu kayak menutup rezeki lagi lah teman-teman. Akhirnya dari hal tersebut banyak project yang gue tolak tuh, yang kalau secara nominal ya lumayan banyak juga ya teman-teman. Dan hal tersebut ya bisa dibilang gue tuh bisa dibilang opportunity loss lah teman-teman ya dari hal tersebut, dikarenakan banyak orang-orang yang mulai berpaling ke yang lainnya gitu ya buat bikin aplikasi dan sebagainya. Dikarenakan kan tadi gue tuh nolak juga ya bikin aplikasi ini dan sebagainya. Jadi mereka itu udah ya kayak istilah tuh kayak gue tuh kayak menutup rezeki yang udah diberiin sama Allah gitu. Tapi gue nolak gitu. Nah, ya udah jadi gara-gara nolak, ya udah jadi untuk proyek-proyek berikutnya agak lumayan sepi juga tuh. Nah, yang gue salah pada saat waktu itu tuh sebenarnya tuh kalau misalnya kalian udah punya aset ya mungkin hampir 1 miliar dan sebagainya, jangan pernah ngendorin aktif income kalian teman-teman. Oke, dulu tuh gue masih mikir nih pendapatan gue atau income gue di saham itu kayak kategori aktif income ya. Soalnya kan misalnya gue trading nih, masukin 500 juta gitu, untung 5% kan lumayan signifikannya, dapat 25 juta dan sebagainya. Nah, gue tuh merasa pas waktu itu tuh gue melakukan yang namanya tuh aktif income ya, atau aktif income dan juga pasif income ya, yang mana gue agak terlena akan hal tersebut, dan juga gue merasa kalau market ini sangat berpihak pada gue gitu ya. Gue masukin dapat duit dan sebagainya. Nah akhirnya ya udah gitu, gue jadi kerjanya tuh bisa dibilang ya agak di lowin dari sisi waktunya. Terus ya tadi gue menolak beberapa proyek yang lainnya ya, intinya kayak gitulah. Ini sorry ya gue obrolannya agak-agak abstrak dan sebagainya, soalnya ini emang benar-benar curhatan gue dan gue nggak pakai skrip dan lain sebagainya. Jadi apapun yang terlintas di otak gue saat ini ya udah gue omongin aja ke kalian, kurang lebih kayak gitu ya. Nah jadi yang mau gue bilang aja ke kalian, jadi kalau misalnya kalian emang misalnya dapet rezeki, entah itu rezeki dari orang lain gitu ya, buat bikin something dan sebagainya, yang itu memang membutuhkan jasa kalian, ya udah lu terima aja. Jangan pernah memikir wah ini nilainya kecil dan sebagainya, itu sangat-sangat janganlah teman-teman. Itu nanti bakal berefek ke depannya, yang mana mungkin lu bisa ditutup nih rezekinya sama yang maha kuasa gitu dari proyek-proyek luar ya, seperti itu. Nah untuk saat ini sih alhamdulillah masih ada beberapa proyek yang bisa gue handle ya, meskipun saat ini bisa dibilang gue kan udah berkeluarga ya, dan benar-benar waktu gue juga pengen gue alokasikan juga lah buat keluarga gue. Jadi emang benar-benar gue nggak terlalu money oriented lah untuk saat ini ya. Jadi emang gue jalanin aja. Kalau misalnya gue kerja ya udah kerja, jalanin, selesain apa yang udah gue kasih gitu, apa yang udah bos gue berikan ke gue, terus gue harus bertanggung jawab juga kan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya teman-teman buat kedepannya ya lu harus gedein dulu aktif income lu, lalu lu bisa mikirin investasi lu kedepannya bakal seperti apa untuk mengelola uang yang udah lu terima. Intinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian ada juga yang relate ya ceritanya kayak gue, bisa komen juga di kolom komentar. Mungkin kita bisa curhat bareng nih terkait hal tersebut. Dan mungkin kalau misalnya ada kritik dan saran buat video ini, bisa komen juga di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan juga like ya. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Bye-bye.